Oke, Pak Kris dan teman-teman semuanya, mungkin sebentar lagi akan kita mulai ya. Kita mute dulu. Oke teman-teman, selamat datang di BDB Sharing setiap hari Selasa dan Jumat kita malam hari ini. Dan kebetulan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita kedatangan seorang tamu pembicara yang tidak asing lagi, yang tidak perlu kita raba-raba cari kemana-mana lagi, yang namanya sudah melalang buana, bukan hanya di Indonesia, ya, di mancanegara, bukan hanya di dunia nyata, tetapi belakangan ini Pak Kris lebih aktif di dunia maya juga, ya, diketahui, dikenal banyak orang. Pak Kris juga aktif di dalam dunia maya. Selain Pak Kris menikmati di rumahnya, tetapi tidak membuat beliau kesepian atau tidak membuat beliau merasa galau atau tidak nyaman seperti kita yang lainnya. Maka pada malam hari ini kita akan mendengarkan paparan-paparan dari Pak Krishnamurti ini. Ya, beliau adalah seorang mindset motivator. Mungkin sebelum beliau mulai, saya terlebih dahulu akan membacakan profil singkatnya yang saya cari-cari. Saya ingin membacakan dari bukunya yang berjudul NLP ala Backpacker. Ini menjadi satu motivasi bagi saya karena perjalanan kita sepertinya sama, backpackeran terus ya Pak Kris ya. Iya, iya. Ya, saya terinspirasi dengan perjalanan backpacker ini bisa menjadi satu buku, tetapi perjalanan panjang hidup kita ini kok yang dengan persiapan tapi jarang kita dokumentasikan. Ya, ini Pak Kris ini adalah seorang pemuda gokil ya. Kita anggap aja Pak Kris ini memang masih muda, seorang pemuda gokil, terbukti bisa menjadi karyawan tekun saat ia menjadi profesional di bidang IT. Ya Pak Kris ternyata di bidang IT juga, dia beberapa kantor yang menjadi peringgahan hidupnya. Setelah karena satu dan lain hal, kegokilannya terutama dalam bersastra, ya, makanya dia menulis buku, dan menyikapi kehidupan menjadikan semakin fasih berkata-kata hingga banyak orang menyebutnya sebagai motivator, bahkan mindset motivator ini yang spesial, mindset motivator. Ya Pak Kris ini telah menulis beberapa buku setelah Serendeki 1, Serendeki 2, Damaikan Setan dan Malaikat. Nah, bukunya ini hitam putih. Nah, saya ada juga. Kemudian Ayah ala Motivator, si monyet cerdik, kini bersama sahabat Isto menulis buku untuk memudahkan sukses Anda. Tentu dengan cara ini sudah menyimpan naskah untuk berbagainya. Jadi buku yang selanjutnya yaitu Hipnovisual dan buku hasil perjalanan di Sydney selama 1 minggu. Ya, perjalanan selama 1 minggu beliau di Sydney menghasilkan buku meditasi Sydney. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki bisa langsung menghubungi Pak Krishna Murti nantinya di salah satu programnya. Mungkin nanti Pak Kris bisa menyampaikan tentang toko bukunya. Ya. Dan kemudian Pak Kris banyak sekali berbicara di kalangan anak muda maupun di kalangan perusahaan maupun di kalangan para rohaniawan. Ya, tidak lama lagi kita akan berikan waktu ini kepada Bapak Krishna Murti. Silakan, kita tepuk tangan dulu. Walaupun secara visual ya, Pak Kris ya. Silakan Bapak Krishna Murti. Oke, Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Pak. Relasi saya dengan BDP, Bante di Rapunyo ini menarik. Menariknya kami itu bertemu di sebuah WhatsApp group. Dan lebih menarik lagi pada saat ketemu fisik, ternyata tingginya sama. Maksudnya pendeknya sama. Rambutnya sama ya. Kami seperti kakak adik. Kakak adik, demen bermain kata gitu ya.
membuat segala sesuatu menjadi pendek, sederhana. Jadi kami bertemu dari kegemaran menulis lah, gitu ya, menulis. Kami sering berkomunikasi, membangun relasi setelah itu. Tahun lalu kami berdua bicara di Batam. Bante waktu itu menerbitkan buku. Dan Bante itu sangat senang ngopi. Jadi ada filosofi tertentu. Jadi hari ini saya mengambil contoh kopi untuk menjelaskan awal ini, gitu ya. Ini saya siapin tadi, memang udah saya beli. Oh, itu nggak ada brandnya nggak Pak? Tidak ada sponsor kita ya? Ya, karena ada Starbucks-nya gitu. Edima tuh kalau nggak salah pernah ngasih saya kopi itu. Oke, nah waktu CEO Starbucks bilang, we are not in the coffee business, we are not selling coffee, we are not, ya Edima tuh kayaknya saya perlu dapat lagi. Edima Pak BDP itu Bante itu demen kopi, nanti dikirimin di Medan ya. Oke, nah pertanyaan saya adalah, apakah ada kopi yang lebih enak dan lebih murah dari Starbucks? Anda boleh sambil ngetik, ada siapa ada nggak yang lebih murah? Kalau di Medan ada namanya Macehat, banyak tuh. Budi Mochi bilang banyak, lebih murah dan lebih enak, banyak. Tuh. Siapa lagi tuh yang mau ngetik? Roni Sutanto, ada. Sidi Kalang, oh iya Sidi Kalang. Roni, lebih banyak lagi. Oke, banyak. Pertanyaannya, mengapa orang tetap beli Starbucks? Kenapa malam-malam ini ngopi enak? Oh, iya. Andi Asun Surabaya. Oh, Sambil ngopi Pak. Surabaya. Iya, saya mau nyantai sambil ngopi. Ada lebih murah, lebih enak, tapi belum terkenal. Oh, ada mereknya. Oke. Ternyata ada. Ada kopi Solong Ule Kare Aceh. Oh iya Aceh itu. Lalu kenapa orang tetap beli Starbucks? Ada yang bilang lifestyle, karena brand. Karena brand, prestis. Apa sih yang disebut prestis, brand, apa gitu loh. Kita perlu lihat nih. Nanti ini ada koneksinya. Maka jual nilai, Pak. Karena nama kita ditulis, Pak. Macam-macam idenya. Gitu. Ada brand. Oke. Ya. Orang mau beli lebih mahal. Value proposition. Malah kopi hitam Lombok lebih enak, Pak. Oke. Ada logo ini. Sebentar, saya kasih contoh dulu. Hari itu, gengsi dan prestis, Gian bilang. Image, wah keren, tuh sudah tertanam dalam mindset tuh Wawan. Pakai bahasa Inggris Pak Richard. Richard bilang, oke. Hari itu, di suatu hari, ini cuma cerita, Starbucks bilang, maaf Bapak Ibu sekalian, wadah, Meda tuh, kopi Lampung tuh. Oh tempat meeting point, oke. Jadi ini yang nanti kita perlu pahami. Kita perlu pahami. Apa sih yang kita perlu jual? Bukan sebentar, saya kecepatan ya. Starbucks bilang hari ini ya tempat yang seperti ini habis. Karena ada bencana, rusak semua nih. Hari ini yang beli ke Starbucks akan diberikan kopi sama. Biji kopinya sama, mesin kopinya sama. Nah, ini contoh diproduksi dulu nih. Wih, kenapa ya panas saya? Wih, diproduksi oleh mesin yang sama. Biji kopi yang sama, ya. Loh, Pak Kris, suaranya
Oke. Oh, oke. Nah, saya siapkan dulu kopi menu hari ini. Kita Diproses. lanjut kopi malam ini. Karena saya tahu Bante teman ngopi, jadi saya awali penjelasannya dengan kopi. Oke, ya. Tabak bilang mesin udah siap, kopi udah siap, tetapi maaf nih, mengecewakan bisa mungkin ya. Game datang dari jauh-jauh hari itu ke oh nanti punya mesin kopi. Hari ini habis ini, hari ini habis. Tetapi yang beli hari ini harga sama, kopinya sama, biji kopinya sama, wanginya sama, mesinnya sama, tapi tempatnya berbeda. Dipakai yang ini. Kok Acai tahu tuh belinya di mana ini? Ini seperti punya saya ini. Mana Bante? Bante punya muk mana? Ada. Oh, sama juga ya. Oke. Wah, dikasih wangi yang sama, kopinya sama, dituangin tuh. Wah, wanginya sama, dari mesin yang sama, biji kopi yang sama, tapi tempatnya ini. Oke, halo teman-teman, kira-kira yang ngantri 30 orang, apakah 30 orang ini tetap beli? Kalau Anda yang ngantri, apakah Anda mau tetap beli kopi Starbucks hari itu tempatnya ini? Wanginya sama, tetap beli. Yuliana bilang, Jian bilang bubar. Andy Mark bilang belilah. Gitu ya. Kalau bawa tumbler Starbucks, gua kasih diskon 30%. Iya, ini tumblernya nih. Saya beli nih. Oh, tetap beli? Waduh. Tempatnya ini loh. Bukan ini loh. Tetap beli. Siapa Sama ini. lagi? Oh, siapa yang mau tetap beli? Harga sama, cuma tempatnya kayak di Magan Siapi-Api nih, dipinjemin sama Ko Acai tempat kopinya. Gak ini lagi. Nyari kopi yang lain lah. Iya, balik badan. Roni bilang, nggak jadi beli aja si Huang bilang. Oke. Saya beli gelasnya aja. Langka. Pak Budi, 15.000 saya beli di pasar ini sebetulnya. Saya ingat kami pernah cerita nih kemana. Nggak jadilah, kurang bergengsi. Ayo bilang. Nggak keren lagi. Henry Teddy bilang tuh. Gua nggak mau beli. Kalau tempatnya ada foto Bante, gue mau, kata Erika. Lu beli kopi, takut tuh. Mungkin Oh, ini ya Pak. mana Bante-nya? Oh iya 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 iya. Wah, Bante punya itu ya. Kopinya ini Oh, Pak Chris. oh, pakai susu. Iya, ini kiriman dari salah satu kopi di Medan. Oh, Kreativitas ini masa kaleng, pandemi. kaleng kan? Iya, di botol 1 liter. Oh, terus yang tadi ini kaleng tempat ininya. Iya, iya, kaleng. Model lama. Bukan beling kan? Bukan. Oke. Hari itu yang beli mungkin menurun, tetapi bukan soal belinya. Apa sih yang dijual Starbucks? CEO-nya bilang, we are not selling coffee, we are not in big coffee business. Apa yang dia jual? Ternyata bukan kopinya, bahwa ada kopinya the best coffee, kopi yang terbaik tentu. Jadi yang disebut konten itu kopi. Kalau orang bilang, saya tetap beli. Pak Mulyo Wiono bilang, saya tetap beli. Berarti Bapak perlu kopinya. Tetapi orang lain, anak muda, generasi milenial, membeli konteksnya, wadahnya, logonya, mereknya, suasananya, layanannya, ada nama ditulis dan sebagainya. Value, nilai. Banyak yang bisa kita petik dari itu. Artinya di masa corona ini total berubah. Apakah motivator bisa kembali seperti 3 bulan yang lalu? Rasanya sulit sekali.
apakah sebuah seminar pelatihan bisa seperti dulu kumpul di meja? Rasanya sulit sekali. Sulit sekali. Dunia berubah. Repotnya manusia, sulit sekali berubah. Sekali lagi, manusia sangat-sangat sulit berubah. Saya nyetak sengaja kaos ini buat saya sendiri. Manusia sangat sulit, learn to unlearn. Sangat sulit, learn to unlearn. Belajar untuk melepaskan, belajar untuk cepat berubah, belajar untuk melupakan dan sebagainya. Learn to unlearn. Sebelum relearn, belajar kembali. Susah, karena ada pola namanya, ada pattern. Nah, kembali ke ini, ada nilai tambah. Isinya sama, nilai tambahnya yang berbeda. Jadi, keadaan saat ini, kalau ngomong corona ya kopinya. Tetapi seseorang meresponnya yang berbeda. Menjadi dari keadaan A ke keadaan B. Ini yang di dalam NLP disebutnya state mental state kita. Fakta, kita hidup di lockdown. Tidak boleh keluar rumah secara hukum, secara peraturan. Stay home, ditanamkan ke bawah sadar kita. Sehingga perilaku saat ini, perilaku orang saat ini yang terlockdown, itu sama persis seperti orang terpenjara. Secara fisik, secara mentalnya gitu ya. Orang akan merasa terpenjara mentalnya. Makanya waktu saya kebetulan tahun lalu belajar bagaimana berdiskusi dengan bawah sadar saya, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Jadi saya tanya ke bawah sadar saya, give me idea. Pertama adalah untuk menaikkan value tadi, dari yang biasa menjadi luar biasa, dari keadaan kalah menjadi keadaan menang, bawah sadar saya bilang, sterilize your mind. Saya tanya lagi, jam 3-4 pagi, dalam seperti meditasi gitu ya. Sterilize your mind, seperti apa? Waktu itu, sebuah statement muncul. Keluar dari semua WA group. Itu ya. Ada kalimat yang muncul di bawah sadar saya. Kembali gak ya? Grup. Kembali ya? Karena kebanyakan IG. Yang bener ini, kan? Kembali malah, Pak. Bener tadi. Malah balik? Iya. Bener tadi ya? Bener yang tadi. Oh iya. Karena saya nulis 2. Ini ya. Oh ya. Left all WA group. Karena saya sering berlatih dengan unconscious saya ikuti. Left semua WA group. Tinggal 2 WA group. 1, keluarga. Grup keluarga, karena waktu itu mama kritis sebelum mama meninggal. Yang kedua, grup yang saya bina sebagai relawan. Saya mengumpulkan teman-teman relawan. Cuma 2 grup itu aja. Sehingga saya tidak terkontaminasi oleh informasi apapun yang tidak saya perlukan. Ingat, informasi yang penting menurut orang lain belum tentu berguna buat saya. Informasi yang penting pun, memang penting, belum tentu yang saya butuhkan. Nah, itu dia. Jadi, setelah saya sterilize my mind, saya sterilkan pikiran, ide-ide baru muncul. Muncullah istilah, waktu itu ada teknik memang, mengolah nafas, seperti kalau di Buddhism disebutnya walking meditation, meditasi berjalan, ya, untuk membangun state tertentu. Secara keilmuan ternyata, bila kita sedang
Mbak Wiradi, informasi tersebut, oh nggak ada. Kami sudah sepakat tidak membahas corona di situ. Ya, Sudah sepakat. sudah sepakat. Jadi nggak ada. Guru saya, Profesor Dr. John Grinder, meneliti bahwa pikiran manusia, ya, fisiologis, fisik ini terkait dengan nafas. Di dalam bukunya dan di dalam seminar tahun lalu itu beliau menyampaikan lagi pentingnya nafas. Beliau, guru saya menciptakan dan menciptakan, mengeksplorasi bahwa beberapa teknik nafas tertentu seperti penyelam. Penyelam itu nafasnya, dia bernafas dengan, dia tahan nafas dulu, lalu buang dari mulut. Mereka pakai itu. Jadi para penyelam mempunyai model nafas seperti itu. Jadi, dan teknik ini setelah diteliti, bisa memperbaiki visi yang ada di depan seseorang. Nah, ini menarik. Jadi, walking meditation satu metode tersendiri, teknik nafas satu metode tersendiri, pada saat digabungkan, teknik ini sederhana, pada saat digabungkan, bisa membuat manusia, seseorang, pindah state dari negatif ke positif, dari low ke high, dari keadaan biasa menjadi luar biasa, losing state, winning state, pindah. Jadi ini saya latih berulang-ulang, saya membantu ratusan orang klien, pegolf, renang, kami melakukan wall climbing, uji cobanya setahun ini, berapa bulan lah sebelum corona ini. Jadi teknik nafas ini dituliskan oleh John Grinder di dalam bukunya. Tarik nafas, satu hitungan, tahan nafas, satu hitungan, buang nafas, dua hitungan. Bila dilakukan terus-menerus 4-5 kali, state seseorang akan naik. Saya berikan contoh dulu. Saya latihan, misalnya lagi low. Maaf, Pak Kris. Ya. Ini karena waktunya hampir habis, kita tutup, langsung masuk lagi. Seperti Instagram juga, Pak Kris. Ada gitu ya? Ya, daripada nanti terpotong kan. Kita, oke kawan-kawan, jadi ini saya off lagi, kemudian langsung saya start lagi, kawan-kawan langsung masuk lagi. Karena siapa cepat dia dapat, Pak Kris. Ini lebih dari 100 orang tidak bisa, karena ini banyak yang ngantri, dan udah 100, Pak Kris. Udah 100 orang yang bergabung, dan di luar 100 itu menunggu, tidak bisa. Ini memang sangat luar biasa malam hari ini. 100 lebih. Ini yang menunggu sangat banyak sekali, Pak Kris. Maaf saya potong, karena waktunya ini sudah mau habis. Kita off dulu, kemudian on, masuk lagi, langsung lagi. Cepat-cepat. Siapa cepat, dia dapat. Ini udah lebih dari 100, karena di Zoom ini 100 orang, Pak Kris. Oke. Ini saya off dulu, langsung masuk, bergabung kembali. Kita nanti lanjut di sesi yang kedua. Ya, Pak Kris ya. Oke, siap, Komandan.